Halo teman-teman, selamat datang di Adam Rosni Channel dan pastikan untuk memberi like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan. Bersiaplah untuk terinspirasi dan beraksi bersama kami. Ada apa dengan masalah arsy gitu ya? Nih, letak arsy sudah saya katakan ya di atas langit ketujuh tuh. Oke ya. Udah tuh untuk masalah arsy. Ya, terkait masalah yang lainnya ya teman-teman semuanya, dari jawaban Bang Oki. Iya, itu dia dosa dalam jemaat. Tapi diserahkannya kenapa dengan iblis jasadnya itu loh ya. Itu yang kita tanyakan. Buat apa diserahkan kepada iblis itu? Ya jasadnya yang berbuat dosa tadi, apa mau dijadiin tumbal oleh iblis atau kayak gimana? Itu yang saya pertanyakan, bukan masalah beretorika yang lain. Ngapain sih harus ke iblis? Kalau orang salah, tobat sama Tuhan. Ya, kalau orang punya dosa, tobat sama Tuhan. Ini malah diserahkan kepada iblis. Waduh, mau jadi apa? Jadi tumbal atau kayak gimana? Ngaco juga Bang Oki ini. Ya, itu yang saya tanyakan, kenapa harus ke iblis? Kagak ada lagi kah selain iblis gitu? Kenapa dalam nama Tuhan Yesus kita serahkan ke iblis? Rohnya biar diselamatkan, jasadnya diserahkan ke iblis. Lalu jasadnya tadi diapain oleh iblis? Diapain? Jadikan tumbal? Itu yang saya tanya, bukan putar sana putar sini ya Bang Oki. Coba jelaskan lagi ya tentang masalah kenapa harus ke iblis gitu loh diserahkannya ya. Kenapa harus ke iblis? Terus berkaitan tentang masalah kasur tadi ya teman-teman, saya tanggapi sedikit ya. Jangan berlebih-lebihan di dalam agama. Kata Bang Oki ya, ini agamanya Ustadz Yusuf diatur sampai perabotan. Ya betul. Karena apa? Namanya aja agama. Tidak gama kacau. Sampai ke dalam rumah itu nggak boleh kacau gitu ya. Diatur oleh agamanya gitu. Kan agama itu menuntun kita dari segi seluruh aspek dalam kehidupan kita, kan kayak gitu. Itu namanya agama. Ya, masalah perabotan no problem Bang Oki ya. Jadi seperti itu ya tanggapan saya. Yang saya heran masih dari jawaban Bang Oki itu, saya masih bingung Bang. Kenapa harus ke iblis gitu? Kenapa enggak ke anak buahnya Yesus kayak gitu ya? Kenapa tujuannya itu harus ke iblis? Itu yang saya tanya. Apakah mau dijadikan tumbal oleh iblis? Atau kayak gimana? Karena apa? Setahu saya Bang ya, orang yang diserahkan, contoh ke dukun. Dukun tuh ya, dukun. Dia minta tumbal. Kayak gitu. Ajaran sesat kayak gitu. Ya. Minta tumbal. Jadi itu Bang Oki. Mungkin apa lagi? Saya ingatkan saya kalau lupa. Apa lagi? Kayaknya udah saya tanggapi semua ya. Oke, Bang Oki, ini saya mau tambah satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan sama Bang Oki. Nih. 1 Timotius 1:20. Oke? Baca dulu. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Lagi-lagi iblis. Ya, ini tren kali ini iblis ini ya, banyak kali seserahannya gitu. Supaya jerak mereka menghujat. Kenapa orang menghujat supaya dikasih jerak harus kepada iblis diserahkannya? Bingung saya, coba jelaskan kenapa harus ke iblis melulu sih gitu loh ya. Tolong dah. Oke, sebentar ya Pak Ustadz ya, sebentar dulu Pak Ustadz, sebentar. Oke teman-teman, kita mau tanggapi dulu ya teman-teman. Kita tanggapi masalah kenapa tubuhnya diserahkan kepada iblis. Pak Ustadz, dari tadi saya sampaikan kepada Pak Ustadz ya. Dari tadi saya sampaikan kepada Pak Ustadz Yusuf
Pak Ustadz, orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dia akan mati di dalam kebinasaan, Pak Ustadz. Yang binasa itu adalah tubuhnya, tidak dengan rohnya, Pak Ustadz. Makanya yang binasa itu tubuhnya. Karena apa? Dia mengikuti iblis dan silakan kepada iblis. Dia mati di dalam kebinasaan. Tetapi rohnya tidak, Pak Ustadz. Itu ya Pak Ustadz. Makanya di situ tertulisnya, Pak Ustadz, tubuhnya diserahkan kepada iblis. Karena apa? Dia mati di dalam kebinasaan karena dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Tetapi rohnya nanti, Pak Ustadz, akan diangkat dan diampuni. Kan tertulis di ayat, di paragraf berikutnya itu, Pak Ustadz ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Betul, Pak Ustadz. Orang-orang yang menghujat itu, Pak Ustadz, dia diserahkan kepada iblis supaya dia jera. Kenapa, Pak Ustadz? Supaya dia mati di dalam kebinasaan. Nah, berbeda dengan ini, Pak Ustadz. Sebentar saya tunjukkan ya. Kalau di tempat kami, Pak Ustadz, orang-orang yang menghujat itu, Pak Ustadz, diserahkan kepada iblis. Tetapi ada, sebentar saya tunjukkan datanya. Saya tunjukkan dulu datanya, teman-teman ya. 17898. Oke. Ya, kita bacakan ya, teman-teman ya. Ya, kalau di dalam iman kami, Pak Ustadz, mencaci, menghujat itu diserahkan kepada iblis, Pak Ustadz. Itu jelas di dalam iman kami. Nah, tetapi di dalam hadis Ahmad 17898, saya bacakan hadis Ahmad 17898 telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami, Israel dan Abu Ishaq dari Al-Baras bin Ajib. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Kalau di dalam iman Pak Ustadz, orang yang mencaci itu apa? Roh Kudus besertanya. Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Kalau di dalam iman kami, Pak Ustadz, orang-orang yang menghujat itu diserahkan kepada iblis karena dia tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, maka diserahkan kepada iblis. Berbeda dengan sini, Pak Ustadz. Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Roh Kudus beserta orang yang mencaci. Gimana itu, Pak Ustadz? Gimana itu menurut Pak Ustadz nanti? Itu gimana? Ya. Nah, terkait dengan arsi tadi, Pak Ustadz, Pak Ustadz sudah menjawab pertanyaan saya. Yang jadi pertanyaan saya lagi dengan Pak Ustadz. Betul yang Pak Ustadz sampaikan. Arsinya Allah itu di dalam Al-Quran. Sebelum itu di atas air. Arsinya iblis juga di atas air. Kenapa sama, Pak Ustadz? Kenapa bisa sama antara arsinya itu di atas air? Atau memang ada perbedaannya, Pak Ustadz? Jelaskan perbedaannya. Arsi air yang di atas arsi air iblis ini seperti ini, arsi air yang dimaksudkan untuk Allah itu ini. Nanti Pak Ustadz jelaskan ya. Itu Pak Ustadz jelaskan menggunakan data dan dalil, Pak Ustadz. Itu yang pertama. Nah, Pak Ustadz, makanya dari awal tadi saya itu selalu bangga dengan iman Kristen, Pak Ustadz. Karena di dalam iman kami, Pak Ustadz, kami tidak pernah disebutkan sebagai saudaranya jin. Ya, kami tidak pernah. Di dalam iman Kristen, kami ini tidak pernah disebut sebagai saudaranya jin, Pak Ustadz. Gitu ya. Nah, Pak Ustadz tidak menanggapi lagi tadi data yang saya bawakan di dalam Al-Hijr 39. Saya tidak memframing, Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan lupa Al-Hijr 39 itu. Saya tidak memframing, tetapi tertulis di dalam Al-Hijr 39 itu, Pak Ustadz. Tertulis di dalam Al-Hijr 39. Siapa yang menyesatkan di situ? Kenapa Pak Ustadz nggak mau jujur? Kenapa Pak Ustadz putar ke sana kemari? Itu loh. Apakah Bang Oki yang memframing ketika membacakan Al-Hijr 39? Oh enggak, saya membacakan apa yang tertulis. Iya, iblis berkata, karena Tuhan telah menyesatkan aku. Di situ tertulisnya seperti itu, Pak Ustadz. Itu gimana? Silakan Pak Ustadz tanggapi. Oke, 1 jam. Tadi yang pertama siapa, Pak Ustadz? Pak Ustadz tanggapi. Saya. Berarti habis ini saya ambil 10 menit ya, Pak Ustadz? Oh, boleh. Nah, habis itu Pak Ustadz closing statement. Kan 1 jam kita. Silakan Pak Ustadz.
Oke, teman-teman. Betul kan? Saya udah tahu pertanyaan Bang Oki itu udah ada di otak saya ya. Maksud arsy itu tidak ada di dunia. Sedangkan laut yang dimaksud ya tempat istananya iblis ada di dunia laut gitu. Beda udah, tempatnya aja beda ya. Ini udah dari dulu teman-teman ada di otak saya jawabannya kayak gitu ya. Bang Oki sebenarnya ya kalaunya ya iblis di atas air ya di hadis kami ya iblis tuh kerajaannya di atas air, maka coba Anda buka Kejadian. Buka Kejadian. Roh Tuhan Anda melayang-layang di atas air. Kok sama? Coba Anda buka Kejadian ya. Kenapa tuh? Roh Tuhan Anda melayang-layang di atas air. Iblis juga di atas air loh. Jangan salah ya, ya teman-teman. Enggak nyadar Bang Oki ini saya bukakan ya. Ntar ya teman-teman. Kenapa sama gitu dengan hadis kita, hadis iblis di atas air ya, ada yang melayang-layang di atas air sama. Bentar. Oke teman-teman, nanti saya bukakan gampang ya. Nah ya teman-teman semuanya ya kita melihat ya di sini bahwa ya iblis itu ya dalam hadis kan yang dibawakan Bang Oki tadi ya hadis gitu ya. Ini hadisnya ya iblis itu kerajaannya ya di atas air katanya. Lalu kenapa nih ya ada yang melayang-layang di atas air ini Bang Oki? Kok sama gitu loh? Nih Kejadian. Tuh ya. Nah nih. Ya, kejadian mana tadi? Nih. Mana. Nah, nih. Mana? Nih. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bang Oki, iblis juga melayang-layang ya kerajaannya di atas permukaan air. Kalaunya arsy tadi itu jelas ya di langit ketujuh di bawah Lauhul Mahfuz. Konteksnya bukan di dunia. Nah, sedangkan di sini sama-sama di air. Kalaunya di sini tidak ada dikatakan di atas arsy tapi di atas air. Gimana dengan hadis kita yang iblis melayang-layang di atas air? Kan kayak gitu nih hadisnya ya. Bang Oki tahu sendiri lah hadis tentang masalah kerajaan istana iblis di air. Coba Bang Oki, saya mau ya Anda menjawab dengan tegas gitu. Seperti apa maksudnya? Ini dulu yang saya tekankan, masalah arsy ini menarik masalahnya yang saya mau tekankan. Makanya saya yang lain nanti dulu saya jawab sambil menutup nanti. Ya, Bang Oki coba jelaskan ya. Kenapa Tuhan Anda melayang-layang di atas air, sedangkan di hadis kami ya iblis itu melayang-layang di atas air, ya, kayak gitu. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada melayang-layang di atas arsy, nggak ada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, dia istiwa gitu ya, istiwa atas arsy, bukan melayang-layang di air. Silakan. Saya minta itu dulu, fokus ke situ dulu. Oke, teman-teman, sebentar ya. Oke, Pak Ustadz, gelap gulita. Tapi kalau kita lihat betul apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, Pak Ustadz, kalau di dalam terjemahan yang baru LAI itu adalah kesalahan terjemahan, Pak Ustadz. Tetapi yang sebenarnya itu bumi masih belum berbentuk dan hampa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan yang gelap gulita. Kejadian 1 ayat yang kedua. Ya Pak Ustadz, makanya kalau Pak Ustadz lihat di bahasa aslinya itu tidak ada air di situ Pak Ustadz.
Bumi masih belum berbentuk kosong dan hampa. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan yang gelap gulita. Kejadian 1 ayat yang kedua. Kami orang Kristen, kami akui Pak Ustaz, kalau ada terjemahan yang kurang tepat, kami akan katakan. Kami tidak berkelit ke sana kemari Pak Ustaz. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz bilang tadi, ya itu kan laut, bukan di arsi. Oke, sekarang saya tambahkan satu data saya untuk memperkuat dalil saya, ya. Oke Pak Ustadz, kalau itu laut ya, oke. Kita baca Pak Ustadz. Di dalam Sahih Bukhari 3082, adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul dan akan menggiring manusia dari timur menuju barat. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Pak Ustadz, ini gimana? Makanan pertama hati penduduk surga ada ikan paus Pak Ustadz. Berarti ada laut dong Pak Ustadz. Kan ada ikan paus di sini Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Itu emang ikan paus ini binatang dari mana? Ikan paus ini kan binatang dari laut Pak Ustadz. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Pak Ustadz bilang tadi itu bukan laut. Hah? Ini loh Pak Ustadz, ikan paus, hati ikan paus. Dapat dari mana ikan pausnya kalau bukan dari laut? Yang kita ketahui Pak Ustadz, ikan paus ini kan hidupnya di laut Pak Ustadz. Emang ada ikan paus yang hidupnya di darat? Emang ada ikan paus yang hidupnya di sungai? Ayo, gimana Pak Ustadz menanggapi ini? Ya teman-teman ya. Itu yang kedua teman-teman. Yang ketiga, lagi-lagi Pak Ustadz tidak berani menanggapi. Al-Hijr 39. Kenapa Pak Ustadz tidak menyenggolnya sama sekali? Benar nggak sih Pak Ustadz yang tertulis di dalam Al-Hijr 39 ini Pak Ustadz? Sebentar ya, Al-Hijr 39 ini benar nggak sih? Saya cuma minta ini dari Pak Ustadz. Dari tadi enggak Pak Ustadz tanggapi sama sekali. Al-Hijr 39. Teman-teman kita bacakan ulang Pak. Teman-temannya. Kata Pak Ustadz kan yang menyesatkan itu hawa nafsu dan kesombongan. Terus menurut Pak Ustadz, yang saya bacakan ini salah. Kalau memang salah Pak Ustadz jawab aja. Kalau memang salah ya saya akui salah. Karena Pak Ustadz lebih paham iman Pak Ustadz dibandingkan Bang Oki toh. Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa yang menyesatkan di sini? Kenapa nggak Pak Ustadz tanggapi? Oh itu udah peremingan lama, saya sudah tahu jawabannya. Tapi yang Pak Ustadz bawakan di dalam Al-Baqarah 34, Al-Baqarah 34 itu tidak tertulis kalau kesombongan yang menyesatkan. Kita bacakan. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Di sini tidak tertulis Pak Ustadz kalau iblis itu tersesat karena kesombongannya. Tetapi kalau kita lihat, saya balik lagi ke dalam Al-Hijr 39. Al-Hijr 39. Sebentar ya teman-teman ya. Al-Hijr 39. Oke, waktu kita habis. Sebentar Bang JJ, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Oke, kita mulai dulu. Ini waktu saya lagi ya Pak Ustadz ya, 5 menit ya. Oke Pak Ustadz, sebentar. Silakan. Diterima Pak Ustadz. Ya, kalau kita lihat lagi Pak Ustadz, di dalam Al-Hijr 39, ia iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa yang menyesatkan di sini? Pak Ustadz tidak berani jujur. Di Al-Hijr 39, ataukah saya yang salah membaca? Yang menyesatkan iblis di sini siapa? Tolong Pak Ustadz jujur ya. Di dalam Al-Hijr 39 yang menyesatkan iblis di sini siapa Pak Ustadz Yusuf PI? Ya, karena ini waktu closing statement saya teman-teman. Ya, jadi saya juga mau bahas ya teman-teman ya. Sebentar saya tunjukkan dulu datanya teman-teman. Saya buka dulu ya. Sebentar saya balikan dulu kamera saya.
Oke, nanti Pak Ustadz tolong tanggapi dengan jujur Pak Ustadz di dalam Al-Hijr 39 dan hatikan Pak Ustadz Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz bilang, loh arsi di situ itu bukan merujuk kepada laut, arsinya Allah di situ bukan merujuk kepada laut. Terus hati ikan paus yang menjadi makanan penduduk hari pertama penduduk surga itu dapatnya dari mana? Karena yang kita ketahui ikan paus itu Pak Ustadz berasal dari laut. Tidak pernah ikan paus itu Pak Ustadz berasal dari darat. Tidak pernah hati ikan paus itu berasal dari sungai. Tidak pernah Pak Ustadz ya. Itu nanti Pak Ustadz tanggapi itu ya teman-teman ya. Oke, karena ini waktu kita closing statement ya. Kalau di dalam iman Kristen teman-teman, kenapa saya bangga dengan iman saya? Kenapa saya percaya Kristen itu adalah ajaran yang benar? Karena apa? Di dalam iman Kristen tidak pernah tertulis teman-teman kalau Allah yang menyesatkan iblis. Terkait nanti ada ayat yang tertulis demikian, itu bukan yang dimaksudkan teman-teman. Kita bisa pertanggungjawabkan itu menggunakan data dan dalil. Iblis di dalam iman Kristen tidak ada keuntungannya. Iblis di dalam iman Kristen tidak ada jasanya.